Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi hari ini membahas tentang inti sel atau kita kenal dengan istilah nukleus ya. Sangat penting sekali mempelajari inti sel karena inti sel atau nukleus merupakan organel yang sangat berperan ya sebagai pengatur aktivitas di dalam sel. Materi hari ini struktur dan fungsi nukleus, biosintesis nukleus atau proses pembentukan nukleus di dalam sel, serta materi genetik berupa DNA dan RNA yang terdapat di dalam nukleus. Struktur dan fungsi nukleus ya bentuknya seperti ini. Berdiameter 5 mikrometer, memiliki dua membran bilayer, membran luar dan membran dalam, serta ada pori yang bulat, ada lubangnya itu, dia punya pori-pori. Di dalamnya terdapat kromatin, nukleolus, dan protein lamina. Pada sel eukariotik, nukleus mengandung sebagian besar gen, sebagian kecil ada di mitokondria dan kloroplas. Jadi gen ini bisa kita temukan pada organel nukleus, mitokondria, dan kloroplas ya pada sel tumbuhan. Ini strukturnya antara nukleus sel hewan dan sel tumbuhan letaknya hampir sama ya. Karakteristik ya ditemukan pertama kali oleh Brown 1831 pada sel tanaman, bentuknya bulat, merupakan organel terbesar yang ada di dalam sel ya, dan mengandung sebagian besar gen. Kemudian bagian nukleus ini ada membran nukleus, nukleoplasma, dan nukleolus. Membran nukleus ini bagian luar ya. Kemudian nukleoplasma, cairan yang terdapat di dalam nukleus, dan anak inti namanya nukleolus. Ini yang warna ungu itu adalah nukleolus. Kita bahas satu persatu. Membran nukleus ini pada bagian luar dari nukleus itu sendiri, tersusun atas membran luar dan membran dalam. Dia tadi bilayer ya, dan ada pori-pori atau lubang. Di dalam membran luar dan dalam terdapat perinuklear compartment. Ini berfungsi untuk menghubungkan dengan retikulum endoplasma ya. Karena retikulum hasil sintesa yang sintesa protein yang dihasilkan pada proses sintesa protein yang terjadi di inti sel akan ditransportkan keluar dari inti sel melalui retikulum endoplasma ini. Jadi mereka nanti akan berhubungan ya, antara ada jalannya ini antara inti sel dengan retikulum endoplasma, dihubungkan dengan yang namanya tadi perinuklear compartment. Kemudian nukleolus, anak inti. Ini bagian anak inti terbentuk pada proses transkripsi. Tidak mempunyai membran, ukurannya lebih kecil 0,3 mikron dan berfungsi untuk sintesa protein. Nukleoplasma lebih kecil dari sitoplasma, tersusun atas air, protein, enzim, ion, dan asam inti. Dan di dalam nukleoplasma terdapat benang-benang kromatin tersusun atas DNA dan protein. Jadi di nukleoplasma ini kita bisa temukan benang-benang kromatin berupa DNA dan RNA ya, yang membawa informasi kehidupan. Fungsi nukleus itu sendiri pengendali seluruh kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, serta membawa informasi genetik. Ini biosintesa nukleus. Nukleus akan mengalami biosintesis atau pembentukan pada saat terjadi pembelahan sel. Perhatikan pada
fase mitosis ya. Pada fase profase dia akan mengalami peleburan ya, peleburan. Kemudian nih interfase, pada fase interfase akan terjadi perbesaran nukleolus. Dia nanti akan membesar dan akan lenyap pada proses profase dari pembelahan sel, dan nantinya akan terbentuk kembali pada tahapan telofase. Kemudian materi genetik, karena di DNA dan RNA ini ada di dalam nukleus ini ya, ada DNA dan RNA, maka materi selanjutnya kita bahas tentang materi genetik. Ada 3 penyusun dasar molekul DNA dan RNA ini. Yang pertama ada basa nitrogen purin dan pirimidin. Kemudian ada gula pentosa, ribosa dan deoksiribosa. Dan terakhir ada gugus fosfat. Jadi ada 3 ya penyusunnya untuk DNA dan RNA, basa nitrogen, gula pentosa, serta fosfat. Ini ya, basa nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purin dengan pirimidin yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Contohnya adenin dan timin itu pasangan dihubungkan rangkap 2 hidrogen ya, yang titik merah itu. Sementara guanin dan sitosin dihubungkan rangkap 3 hidrogen. Teori dogma sentral pada sintesis protein merupakan proses pembentukan protein dengan mengubah DNA menjadi RNA, kemudian menjadi asam amino. Jadi ada 2 prosesnya, yakni transkripsi dan translasi. Transkripsi dengan mengubah DNA menjadi RNA. Sementara translasi merupakan proses mengubah RNA menjadi protein. Nah, ini adalah proses ya pembentukan sintesa protein di dalam nukleus sehingga menghasilkan sifat atau karakter pada manusia. Transkripsi DNA menjadi RNA, kemudian lanjut proses kedua translasi RNA menjadi protein. Dan protein ini adalah senyawa pembentuk tubuh ya, yang mempengaruhi akan sifat baik morfologi seseorang maupun psikologi seseorang ya, sifat atau karakter yang dibawanya. Mungkin Anda lihat, mungkin ada anak kembar ya. Coba perhatikan, mungkin wajahnya sama, morfologinya sama, tetapi bisa jadi satu pendiam, satu suka ngomong ya, orangnya ceriwis. Itu semua dipengaruhi oleh protein ya, proses sintesa protein yang terdapat pada nukleus itu sendiri. Nah, contohnya ini ya, juga tikusnya ada yang kulitnya hitam dan putih ya. Ini merupakan ekspresi dari proses sintesa protein yang terdapat di dalam nukleus. Ini juga bentuknya berbeda ya, epik juga berbeda bentuknya dari keong ini. Nah, ini rasnya juga Indonesia dengan negara lain juga akan berbeda baik morfologinya maupun sifat atau karakter yang dibawanya ya. Itu semua dipengaruhi oleh sintesa protein yang ada pada nukleus. Contohnya orang Asia dengan orang Afrika ya, morfologi maupun karakternya akan berbeda sekali ya. Dan ingat, karakter dan morfologi ini tidak hanya dipengaruhi oleh gen ya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, ini tugas kita untuk hari ini. Silakan Anda kerjakan di Microsoft Word, kemudian di-upload pada link yang sudah saya sediakan. 1. Sebutkan bagian nukleus.
2. Proses pembentukan rantai tunggal dari rantai ganda pada proses sintesa protein